pindah gereja karena gak suka kepada seseorang, apalagi kepada hamba Tuhan, kepada teman-teman sepelayanan. Lalu saudara mulai katakan, aku gak mau lagi ke gereja. Kenapa? Karena aku lihat dia itu melayani begini dan begini, dia itu sok suci dan lain sebagainya. Kau menuntut orang lain untuk menjadi teladan, kau menuntut orang lain untuk jadi baik, kau menuntut orang lain supaya menjadi berkat. Kenapa gak kau mulai dari dirimu supaya kau bisa menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan Tuhan? Kalau semua orang berlomba-lomba dan berkata, aku harus lebih baik dari yang lain, maka saudara tidak akan pernah mengalami namanya pindah-pindah gereja. Saudara mulai tersinggung? Kalau saudara bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, dan engkau berkata, aku harus saling mendahului untuk berbuat baik. Kalau dia tidak bisa berbuat baik, melemahkan aku dan melemahkan orang lain, aku akan berbuat baik kepadanya, supaya dia tahu, supaya dia lihat contoh yang benar berbuat baik. Ini yang gagal dilakukan oleh anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Dibawa ke padang gurun. Kalau Yesus menang, saudara yang saya dalam Yesus pasti menang di padang gurun. Beragam macam padang gurun yang engkau dan aku hadapi, tidak bisa engkau samakan satu dengan yang lain. Masing-masing sudah ada ukuran. Tapi kalau engkau dan aku menang, maka Tuhan akan berkarya luar biasa. Saudara tak percaya kalau di padang gurun? Kita buka yuk, ayatnya udah biasa. Matius pasal 4 ayat 1 saja kita baca. Matius pasal 4 ayat 1. Sudah dapat? Biasanya orang yang suka baca Alkitab cepat dapatnya itu. Mari kita baca bersama, tidak lama-lama. 1, 2, 3 ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Ya, siapa yang bawa? Roh. R di situ besar atau kecil? Siapa yang bawa? Roh Tuhan. Bukan iblis yang bawa, tapi Roh Tuhan. Jangan saudara pikir segala yang kau hadapi sekarang ini datang dari iblis. Kadang-kala Tuhan yang membawa engkau dan aku kepada situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak enak. Tetapi kalau Tuhan, kalau kemauan Allah yang menjadi pemandangan dan pemikiran kita, maka kita bisa belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan. Diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak menyenangkan, bisakah kita bersyukur kepada Allah? Kalau kita masih balas kejahatan dengan kejahatan, apa beda kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Makanya ada orang bilang, Sony pertangisnya dok sorak-sorak yang memuji Tuhan, Sony perbedaan. Ay berbeda pula dok. Merlupa juga, merlupa gugus suara. Bolo merlupa gugus suara, singa di kebun binatang kan gua suara-suaramu. Hari ini kita mau lebih baik dari hari kemarin. Kita mau berlomba-lomba menjadi contoh. Contoh dalam beribadah, contoh dalam perkataan, contoh dalam mengampuni, contoh dalam bertindak, contoh dalam memberi, contoh memberi tumpangan. Esther, Ratu Esther, mungkin bagi anak muda atau bapak-bapak dan ibu-ibu juga punya pengalaman pahit. Waktu Naomi datang dari Moab, biasa kalau orang pulang kampung kan, waduh, langsung disambut. Wah, si anu deh, diberek rupanya. Siapa itu? Itu kan si ini. Dan disebutkan namanya. Tapi Naomi bilang seperti itu. Jangan panggil aku Naomi,
tapi panggil aku marah. Karena banyak malapetaka kesukaran yang kualami. Dia pulang katanya bawa harta semua, tapi dia pulang dengan tidak memiliki apa-apa. Itulah yang dialami. Ada kepahitan. Ada satu contoh orang yang tidak terpengaruh dengan kepahitan, yaitu Ratu Esther. Ratu Esther sejak kecil orang tuanya sudah meninggal. Saya mengatakan kepada engkau yang punya, mungkin anak muda yang punya orang tua tidak lengkap, baik itu karena perceraian, baik itu karena meninggal, lalu ada kepahitan, tidak bisa terima keadaan itu. Salah satu contoh Esther. Atau mungkin kau mau masuk pendidikan, tetapi karena tidak ada dana, tidak ada keuangan, lalu engkau kepahitan. Tapi satu contoh padang gurun yang dapat dimenangkan oleh Esther. Dia tidak bersama dengan orang tuanya. Dia dibesarkan oleh sanak saudaranya, oleh pamannya kalau nggak salah, Mordekai. Kita lihat dia punya sikap yang luar biasa, hormat kepada Mordekai, yang tidak pernah dipimpin oleh orang tua kandungnya, tapi dia bisa menjadi orang yang hebat di zaman ini. Tidak terduga. Kenapa? Dia Esther terkenal anak yang baik. Dia tidak bilang, kau bukan bapakku. Syukur masih dipelihara. Karena banyak orang sekarang nggak tahu bersyukur. Ada anak-anak yang mencari-cari, ya. Kalaupun dia bukan anak dari yang membesarkan dia mulai cari-cari dan melupakan, membuat sengsara orang tua yang sudah membesarkan dia. Tapi Esther, dia sangat menghormati pamannya yang membesarkan. Setiap orang yang menghormati kesempatan demi kesempatan, pasti diangkat Tuhan derajatnya. Pasti dibuka Tuhan jalan keluar, ditolong oleh Tuhan dalam segala keadaan. Yang tidak mungkin, dia tidak bilang aku kurang kasih sayang. Kalau engkau kurang kasih sayang, Tuhan punya kasih sayang yang luar biasa. Kasih agape yang sempurna, yang tidak bisa kau dapatkan dari siapapun, termasuk dari kami pendeta. Tapi ada kasih Tuhan yang besar. Mungkin kau tidak dapatkan kasih sayang itu dari suami, dari istri, dari orang tuamu, dari anak-anakmu sebagai orang tua. Kepahitan. Kau melihat orang tua yang lain demikian diberkati, demikian disayangi, demikian dipelihara oleh anak-anaknya, lalu timbul dalam hatimu, kenapa aku begini? Kok dia bisa? Mulai timbul sungut-sungut dan mulai menyalahkan Tuhan. Tapi kalau ada penundukan diri, engkau akan selalu mencari solusi untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada roh Tuhan, kau akan bersyukur. Setinggi atau serendah apapun menurutmu pendidikanmu, tapi kalau engkau di tangan Tuhan, pendidikan tidak dapat menghalangi rencana Tuhan yang besar tadi. Banyak orang berpendidikan tapi gak jadi apa-apa. Tapi ada orang yang bodoh, ya inang brilian, kesaktian yang brilian. Dulu dia temannya suka didoltoki karena bodoh. Tapi yang didoltoki itu sekarang mau calon bupati di Papua. Kalau didoltoki karena malu ya, jadi kan mau di sekolah. Tapi sebentar dia akan menjadi calon bupati di Papua ya. Bisa membawa seseorang kepada hal-hal di luar kemampuan, di luar nalar, karena dialah Tuhan yang berkuasa.
tidak ada satupun yang dapat dibanggakan. Esther tetap bangga punya paman yang baik. Saudara bisa bangga nggak dengan pekerjaan? Ini pekerjaanku, lalu mulai malas-malas, mulai ikut-ikutan, tidak berlomba-lomba untuk lebih baik dari pegawai yang lain, tidak berlomba-lomba lebih baik dari orang-orang yang lain. Lalu saudara punya usaha, saudara hanya mengeluh dan mengeluh, saudara tidak berjuang bagaimana supaya usaha itu lebih maju lagi. Saudara hanya membanding-bandingkan diri dengan orang yang sukses tanpa berbuat apa-apa. Tapi kalau saudara bersyukur dan saudara katakan, padang gurun yang kualami akan membawa kemuliaan, membawa kuasa yang besar, membawa berkat yang luar biasa. Tapi harus menang. Kalau engkau sedang diizinkan sendiri, ditinggalkan oleh pasangan hidup, ambil positif, berarti kesempatan bagimu untuk lebih memberi diri kepada Tuhan. Berapa banyak wanita-wanita di sini yang ditinggalkan oleh suaminya, barulah mereka kenal Tuhan. Mungkin dulu sudah mulai cinta Tuhan, tetapi justru setelah tinggalkan suaminya lebih cinta lagi dan lebih melayani lagi. Bahkan bisa melayani, bukan bersyukur terima kasih Tuhan aku tinggalkan suami, bukan, tapi memakai kesempatan. Udah ngadong temudai, anu songoni, temudu deh ngalaw matam bebas sok melayani Tuhan. Sebetulnya lebih bebas yang kita yang punya suami ini melayani Tuhan. Olo-olo, tadi ibu ya punya suami, langsung bersaksi lebih bapak ini. Kalau nggak bersaksi bapak ini baru Makanya sedang saya ajukan anak jemaat-jemaat, kita akan adakan bersaksi di YouTube. Kita kan sudah di YouTube bersaksi yang sudah menang mengalahkan padang gurun itu. Karena setiap orang selalu akan dibawa ke padang gurun sampai muncul iman yang teguh dan tetap berkata Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Ini yang sedang saya rawat itu doa syafaat. Dia panulirang di Bonapasuri. Sudah lama dia mengkabarkan bahwa akan terjadi begini, tahun sekian akan terjadi begini di lokal keluarga dari yang gila ini. Setelah hijrah 2 tahun ke Jakarta karena dia tua, lalu tertutup oleh karena lockdown dan tidak bisa kembali. Berapa bulan yang lalu kita ke Dosa Sileang ya, kita pergi ke satu gereja di mana dia beribadah, dan menurut kesaksian pemimpin di sana sekarang 6 bulan ini sudah dicari orang. Dia ada 6 bulan naik, tohor habe naik. Akan masa nana yang terjadi nerok nana jului sonari mah terjadi. Saya tinggal bilang, suruh mereka bertobat, jangan hanya katakan tohor nerok naik. Banyak orang hanya bilang tohoro, tapi nggak mau bertindak mencari Tuhan. Makanya saya bilang, tamburu harus semangat. Unang sia-sia tamiang muna selilingon. Unang sia-sia jamintan pak pasanto na selilingon. Sonari tiba sana muluhon dibagas mulu. Hidupkan. Ulu bunda. Iya bunda. Jadi saya kalau merawat orang sakit agak kejam. Kadang saya bisa lembut, tapi saatnya saya akan berkata dengan tegas. Kalau dia sudah mulai manja-manja, saya bilang tidak boleh manja. Berdiri, makan, minum, ului hakakku. Mau manja-manja, ului hakakku. Ului sehat. Ului mahatani Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu banyak protes. Kita pikir Tuhan itu mau buat jahat dalam keadaan kita ini. Tidak ada maksud Tuhan yang jahat, tapi maksud Tuhan membawa kita kepada kemuliaan. Ratu Esther untuk menjadi ratu pun itu kasih karunia. Tidak mungkin orang Yahudi menjadi ratu di sana.
Tapi kalau Tuhan yang sudah berkehendak, segala kemustahilan bisa dilakukan oleh Tuhan. Asal penuntukan. Waktu Ester diperintahkan pamannya, ada pemilihan ratu untuk ganti Ratu Wasti. Si Ester bilang, mungkin sebagai anak yang masih sangat muda, bisa saja dia bilang, kayak mana lah mungkin paman, aku ini orang deso, wong deso aku, nggak mungkin, aku nggak punya bapak mama. Tapi Ester belajar taat. Pamannya suruh begini, iya paman. Kau datang ke sini, iya paman. Dengan secara singkat akhirnya Ester terpilih untuk dirempah-rempahi dalam waktu yang ditentukan oleh panitia kontes putri. Ya kan, kalau pemilihan putri kan harus mereka masuk karantina. Ester di karantina total dengan kebiasaan yang di dalam karantina. Biasanya mungkin dia pakai bedak pun tidak, apalagi pakai lipstik, apalagi pakai bulu mata. Ini berubah, diperlakukan. Dia hanya taat kepada dayang-dayang yang mengurus mereka. Coba kalau dia bilang, enggak biasa, kayak aku dulu suruh pakai lipstik, enggak biasa, pakai bedak, enggak biasa. Sampai sekarang cari bedak yang paling gampang, sekali tepuk selesai. Padahal jurusan salon, jurusan mulai salon 3 tahun, tapi pakai lipstik nggak mau. Nah ini nih masalah. Tapi Ester dimandikan, berendam wangi-wangian, bunga 7 rupa. Ya dia taat, katakan dia taat. Dia tidak bilang anak biasa, nggak biasa, aku nggak mau. Tapi dia taat. Apa saja dikatakan dayang-dayang yang diutus untuk mendandani dia untuk layak menjadi ratu, dia taat. Dan dia selalu konfirmasi dengan paman. Kadangkala anak gagal untuk menjadi sukses sesuai dengan kehendak Tuhan, karena dia hanya menjalankan keinginan hati. Konfirmasi dengan orang tua itu penting. Amin. Mengenai cita-cita pasangan hidup, Ester selalu konfirmasi dengan paman. Setelah dia menjadi ratu, ternyata bangsanya sedang ada dalam ancaman akan dimusnahkan. Maka pamannya kirim kabar kepada Ester. Mungkin pertama-tama Ester masih dalam keraguan, tetapi pamannya bilang, kalau kamu tidak bertindak, jangan harap bilang kamu sudah ada di dalam istana, engkau juga adalah bangsa Yahudi, jangan harap engkau akan selamat. Dan bilang kau tidak pakai kesempatan ini, akan ada orang lain yang Tuhan pakai.